Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna. Indah sekali, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kita terus dibahagiakan ya Allah, menikmati hidangan hidayah pajak, hidangan majlis cahaya hati bersama para guru-guru kita, insya Allah yang menyaksikan semua yang hadir diberkahi oleh Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Tadi mendengar selawat tadi, ingat di pesantren, Allahumma sholli ala sayyidina. Ingat ya Allah, subuh, maghrib, hari ini merasakan itu ketika dari Darun Najah lalu ke Asyafiyah. Dengar tuh maghrib di masjid Nandung itu terkenang, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah karena cinta kita kepada salawat. Dan kali ini kita bersama Akhi Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Abdul Syukur ya, dengan tema kurban. Tafadhal ya akhi fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Murabbi tercinta kita Ustaz Muhammad Arifin Ilham, ikhlasat du'at, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita terus bercahaya. Amin. Kemudian Allah bimbing tubuh kita insyaallah sehat walafiat. Amin. Bagaimana doa kita, Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina. Setiap pendengaran kita dijadikan pendengaran yang mengakses hidayah Allah. Wa afina fi basarina, termasuk para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Insyaallah penglihatan kita saat ini adalah penglihatan yang akan membawa barakah, penglihatan yang mengundang hidayah, penglihatan yang insya Allah mendorong kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan. Bahkan insya Allah Allah berikan Al-Kautsar kepada kita, telaga. Insya Allah dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Redaksi ayat ini memang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu ketika kita membacanya, maka Allah berfirman kepada kita semua, maka Allah memberikan arahan kepada pengikut Rasulullah dan kepada kita yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberi kepadamu, kepada kalian Al-Kautsar. Ada yang memaknai sebagai Al-Kautsar telaga. Ada yang memaknai kemudian nikmat yang begitu banyak. Inna a'tainakal kautsar. Ikhwatal iman, mengapa Allah menggunakan kata-kata inna, ai nahnu, kami telah memberi kepada kalian?
Padahal Allah tidak mungkin berbilang, Allah tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun dalam pemberian itu. Tapi indahnya Allah gunakan kata-kata inna a'tainaka, kami telah memberi kepada kalian. Para mufassir menjelaskan di situ berarti Allah akan melibatkan makhluknya dalam proses pemberian nikmat tersebut. Maka nikmat yang kita rasakan hari ini, nikmat berkeluarga, nikmat diberi ilmu, nikmat berdakwah, nikmat berusaha, nikmat bekerja, nikmat bergerak dalam bidang sosial, apapun yang kita lakukan adalah ada keterlibatan makhluk-makhluk Allah yang lain. Subhanallah. Sarung dari hamba Allah, jam tangan dari hamba Allah, maksud yang dipakai. Iya. Semua kendaraan dari hamba Allah, istri dari mertua. Iya. Pecak ikan mas dari hamba Allah. Ya. Semuanya jadi wasilah ini yang Allah gunakan untuk membahagiakan hamba yang banyak diberi kausar oleh Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah, dan dalam prosesnya ketika nikmat itu kita terima, Allah libatkan makhluk-makhluk Allah, maka di antara bagian cara bersyukur kita kepada Allah, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli. Di antaranya adalah kita menegakkan salat sebagai proses penghambaan di mana semua muslim, semua manusia sama saat dia berdiri, saat dia ruku, saat dia sujud, benar-benar adalah sebagai hamba Allah. Maka di belahan bumi manapun ketika menegakkan salat, yang ada adalah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, hatta salam, semua adalah membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika, baik yang kaya, yang nikmatnya berlimpah, yang nikmatnya mungkin sekedar cukup, semua sama. Wanhar, kemudian berkurbanlah. Allahu Akbar, inilah sejarah kita diajarkan, diingatkan. Al-Quran di antara isi kandungannya adalah tentang sejarah masa lalu. Ada isyarat-isyarat ilmiah dan bicara tentang masa depan. Bicara masa lalu ada sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya ketika membaca ayat ini amat senang karena teringat dulu Ustaz Arifin sering menjadi imam di Masjid Al-Amru bin Taqwa. Dan sejak itu tidak pernah lagi sampai sekarang. Subhanallah. Kalimat Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 100, ayat 101, ayat 102 dan selanjutnya cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Doa Nabiullah Ibrahim yang tidak putus kepada Allah ketika sudah berkeluarga tapi belum kunjung diberikan anak. Tidak putus asa. Rabbi habli minas sholihin, minta supaya diberikan keturunan yang soleh. Ulangi lagi Ustaz, pemirsa Islam beriman yang pengen punya anak, ini doanya. Rabbi habli minas sholihin. Nah, yang sudah punya anak berarti nambah lagi. Insyaallah. Rabbi habli minas sholihin. Bukan sekedar tampangnya, fisiknya, rupanya, pewaris kekayaan, pewaris jabatan dan lain sebagainya, tapi kesalehan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian lama menanti, akhirnya Allah jawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah berikan kabar gembira dengan seorang anak yang Allah berikan kesabaran. Tapi menarik cerita selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail alaihi salam sudah mulai tumbuh menjadi anak yang menyenangkan, anak yang bisa membantu orang tuanya. Qala, Nabi Ibrahim berkata, berdialog dengan anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi dan aku menyembelih engkau. Ada ungkapan yang indah, Ustaz. Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku.
tidak namanya, dan memang Rasulullah tidak membolehkan memberi nama anak dengan nama-nama yang tidak baik. Berilah nama yang baik, nama yang mengandung makna, nama yang menjadi doa. Ketika ya bunayya, panggilan orang tua sayang sekali kepada anaknya. Inni ara fil manami anni azbahu, aku bermimpi dan aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Terjadi dialog antara orang tua dengan anak. Dan itu fanzur madza tara. Banget ya. Bahkan berarti orang tua ini pintar, sangat cerdas. Kecerdasan si anak yang digali di situ. Ra'yu, bukan sekedar ungkapan-ungkapan belaka, tapi ra'yunya Nabi Ismail alaihi salam yang masih kecil. Allahu Akbar, spontanitas jawaban seorang anak yang soleh, ya abati, daddy. Kalau bahasa sekarang papi, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan, satajiduni insyaallah minat sabirin. Ada korelasi antara harapan, doa, tawakal dan ikhtiar dalam rangka kesalehan, nanti Allah berikan kepada keturunan yang saleh. Baik, singkat cerita, ayat-ayat berikutnya menggambarkan ketika keduanya sudah siap dalam penyembelihan, wa fadainahu bizibhin azim. Allah ganti dengan kibas, Allah ganti dengan domba yang sampai hari ini kemudian menjadi syariat buat kita, ada kurban. Kaitannya dengan bersyukur kepada Allah dengan berkurban, terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bahkan negeri kota Mekah dan sekitarnya diberkahi oleh Allah, maka bagian dari bagaimana membersamakan nikmat itu dengan berkurban. Mudah-mudahan kita semua mau berkurban dan jangan sampai tidak berkurban. Dan jangan katakan sudah berkorban, karena korban perasaan banyak, yang sakit hati banyak. Tapi berkurban, menyembelih seekor kambing, mudah-mudahan bisa sapi, bisa unta, atau selainnya yang disyariatkan. Itu yang menarik, yang diperintahkan Nabi Allah Ibrahim. Makanya disebut kekasih Allah. Tapi tidak serta-merta Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah. Sebelum beliau akhirnya pertama ilmu yakin, melihat bintang, bulan, matahari kan. Lalu beliau menemukan Rabb di situ, tauhid beliau kuat, ilmu yakin, keyakinan tauhid yang kuat. Lalu burung yang dikencang, itu ainul yakin. Fasuruna Pakti, Nasar, Sa'ya, hidup semua itu. Burung yang dikencang itu hidup. Yakin nih, melihatnya. Sekarang anak kandung sendiri sembelih. Menuju hakul yakin. Dan menariknya Sa'ya lagi, anak yang lagi nyenang-nyenanginnya. Ketinggi, lagi cerdas-cerdas pintar-pintarnya. Jadi ada pengalaman, ada historis, mendidik dia, membesarkan dia, memandikan dia, memberi makan dia. Itu lebih berat ketimbang yang di perut meninggal misalnya, atau bayi yang sebentar meninggal. Ini kita sudah menimang dia, memeluk dia, memakaikan dia, memberi makan dia, lalu disembelih. Berat sekali itu. Makanya subhanallah, ternyata Nabi Ibrahim mau melakukan karena taat, dan ia lakukan pemberian yang terbaik kepada Allah. Wanhar itu yang terbaik. Ini yang paling susah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makanya kalau cuma diminta kambing, apa beratnya? Makanya ada hadis Nabi mengatakan, man lahu sa'atan fi rizqihi fala yudhi fala yasrab masjid hadza. Siapa yang memiliki keluasan rezeki tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati masjid itu. Jadi ada beban sosial oleh Nabi, yang kaya nggak mau kurban, jangan dekati masjid itu. Sehingga di situ memang Nabiullah aja siap, Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya, ini hanya kambing atau sapi. Makanya tadi dampaknya kalau nggak mau korban, syaratnya bisa nggak diterima. Orang yang sudah diterima itu nggak mau berkorban. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, silu bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum wa bikasrati sadaqatikum. Fasali wanhar. Hubungannya di situ. Fasali li rabbika wanhar. Jalinlah hubunganmu kepada Allah dengan banyak zikir, kepada makhluk Allah dengan banyak sedekah. Maka orang yang selalu berkurban itu tumbuh ritual sosialnya luar biasa. Orang yang khusyuk itu luar biasa akhlaknya. Allahu Akbar walillahil hamd.
untungnya diganti kambing ya atau sapi. Bayangkan kalau anak kita, kita nggak bakalan sanggup. Bahkan kalau anak kita tanya mau nggak disembelih, dia bilang abang aja duluan. Kan hidupnya udah lamaan ya. Tapi ini yang satu ya, ini perintah Allah dalam Al-Quran dalam salah safar. Ketika bahkan digambarkan dramatisir sedemikian rupa Al-Quran ya. Falamma watalahu lil jadid. Ketika semuanya tunduk pada perintah Allah. Ya, Nabi Ibrahim tunduk, Ismail tunduk, Siti Hajar tunduk pada perintah Allah sudah. Pasrah, bahkan meletakkan kepalanya di paha ayahnya. Ayah benar-benar menggorok ini. Ya abatif al ma tu'mar. Laksanakan ayah. Anaknya ditegas lagi. Satajiduni yang salah minas sabirin. Jangan takut sedih. Aku ini hamba yang sabar nanti insyaallah. Anak yang sabar. Dan ini bukan drama, ini bukan kriminal, ini bukan sinetron, tapi the real story, benar-benar terjadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya Allahu Akbar. Pas mau nah inilah wapadainahu bibidin azim. Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata cintamu kepada Allah luar biasa. Takbirlah Jibril, takbirlah Nabi Ibrahim, takbirlah Ismail. Lalu pulang, takbir tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Siti Hajar yang nangis di rumah dengar itu, nah, suara suamiku, suara anakku, keluar melihat Allahu Akbar, mau kibas, takbir juga keluarga. Maka itu kita pun bertakbir 4 hari ya, 4 hari. Ini mulia sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, Allah segala-galanya. Kepentingan kesibukan Allahu Akbar. Saat sholat dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita tinggalkan, kita korbankan semua kesibukan kepentingan kita. Kecuali hanya Allah. Maka kalau kita menuju Allah, kita sholat, lalu kita takbir, Allahu Akbar. Apa kata mereka? Sodakta, benar takbirmu. Kita punya harta, kita simpan. Lalu kita sudah susah payah dapat duit. Kita kurbankan di jalan Allah. Maka saat kita kurbankan, Allahu Akbar, ulaika humul mu'minuna haqqa. Benarlah imannya itu. Makanya sedekah, siddiq. Benar tuh imannya orang sedekah. Karena ada orang yang mau ibadah tapi pelit. Makanya al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan. Orang bahil enggak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah. Ada orang rajin tahajud, rajin ngaji, senang sama guru, tapi gurunya enggak dipikirin. Pikirin sama gurunya, kasihan tuh, belum kawin-kawin. Subhanallah. Ada yang belum nikah? Saya bilang, Masya Allah, Masya Allah. Ini karunia Allah ikhwatal iman. Nah, lalu kaitan dengan tadi kita mendapatkan Al-Kautsar. Bagaimana pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pengorbanan dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah gambarkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat selanjutnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Allahu Akbar. Ini menjadi cerita, menjadi bahan sebutan buat orang-orang setelahnya. Dan Allah langsung menjamin, Allah yang menggaransi salamun ala Ibrahim. Ungkapan penghargaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, barang siapa yang ingin mendapatkan nikmat yang banyak, dia harus berkorban. Dia terus mendekat kepada Allah dengan salat dan dia harus yakin. Maka insya Allah, Allah akan limpahkan nikmat yang banyak. Dan kenikmatan itu tidak hanya kita inginkan di dunia. Al-Kautsar, telaga Kautsar yang ada di surga nanti, insya Allah menjadi milik kita. Insya Allah dengan berkorban, Allah Subhanahu wa taala bimbing kita meraih kenikmatan dunia. Allahu Akbar walillahil hamd. Kekasih selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kekasihnya. Dan subhanallah, the love is not easier to say I love you, but hard to fulfill. Cinta tidak semudah berkata I love you, tapi mana bukti cintamu. Nabi Ibrahim sudah membuktikan cintanya kepada Allah. Lalu apa bukti kita cinta kepada Allah? Idul Adha datang, segeralah berkorban. Terima kasih, ucap syukur. Terima kasih ikhwatul iman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.